Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah kamar renungan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali saya Galih Saputra kembali menemani Anda di channel Fikir dan Rasa Galih Pesa Putra. Kita berada di segmen istimewa Anda Bertanya, Islam Menjawab. Telah hadir bersama kita guru kita yang kita cintai dan muliakan, Ustadz Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya akhi Galih. Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ustadz, di program kita ini, kita selalu ingin menjembatani antara khazanah Islam yang agung dengan realita umat hari ini. Dan hari ini, Ustadz, ada satu fenomena yang mungkin kita semua rasakan. Ada semacam keresahan. Kita ini umat Islam kaya dengan amalan-amalan yang diajarkan. Ada anjuran baca ini di hari ini, baca itu di waktu itu. Tapi Ustadz, yang menjadi pertanyaan besar, mengapa hidup kita sepertinya tidak banyak berubah? Ini terwakili oleh pertanyaan dari seorang jamaah kita. Beliau bertanya, Ustadz, saya selalu dianjurkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Fadilahnya akan diberi cahaya di antara dua Jumat. Pertanyaan saya, Ustadz, apa hakikat cahaya itu? Apa rahasia di balik surat Al-Kahfi? Dan yang terpenting, bagaimana kunci sebenarnya agar kami membacanya sesuai dengan maksud dan tujuan Rasulullah SAW? Karena terus terang, saya sering membacanya, tapi saya merasa hidup saya masih gelap, masih mudah galau, masih mudah terjerat masalah dunia. Ini pertanyaan yang dalam, Ustadz. Bukan soal fikihnya boleh atau tidak, tapi soal hakikatnya. Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya akhi, Allahu Akbar. Ini pertanyaan yang mahal. Pertanyaan yang lahir dari sebuah mujahadah dan kejujuran hati. Ini bukan pertanyaan orang yang meragukan amalan. Ini pertanyaan orang yang ingin merasakan manisnya amalan. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita untuk membahas kalamnya. Ya akhi Galih dan para jamaah kamar renungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena yang akhi Galih sebutkan tadi, saya menyebutnya ritualisme tanpa ruh. Kita terjebak pada formalitas ibadah, tapi kita kehilangan substansi ibadah. Kita membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak membaca kita. Kita melaksanakan ritual, tapi ritual itu tidak mengubah karakter kita. Ini adalah musibah besar. Kita punya warisan berupa berlian, tapi kita perlakukan dia seperti batu biasa. Pertanyaan tadi, kenapa saya sudah baca Al-Kahfi tapi hidup masih gelap? Jawabannya ya akhi, kemungkinan besar adalah karena kita baru sampai pada level tilawah bil lisan, membaca dengan lisan, belum naik ke maqam tadabbur bil qalb, merenungi dengan hati. Banyak dari kita membaca Al-Kahfi di hari Jumat itu seperti checklist. Oke, sudah Jumat, baca Al-Kahfi. Kita baca cepat-cepat, 110 ayat, yang penting selesai sebelum maghrib. Kita mengejar fadilah cahaya, tapi kita tidak menempuh jalan untuk mendapatkan cahaya itu. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran bukan untuk itu. Mari kita luruskan niat dan pemahaman kita. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Shad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab, Al-Quran, yang kami turunkan kepadamu Muhammad penuh dengan berkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran, ulul albab. Perhatikan ya akhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman supaya mereka membacanya cepat-cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman supaya mereka menjadikannya jimat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liat dabbaru, supaya mereka mentadaburi. Di sini ada lam at-ta'lil, huruf lam yang menunjukkan alasan atau tujuan. Jadi, tujuan inti diturunkannya Al-Quran adalah tadabbur. Apa itu tadabbur? Secara bahasa, ilmu shorof, kata tadabbur, tadabburan, berasal dari akar kata
Dal, ba, ro, yang artinya dubur, yaitu bagian belakang atau punggung. Apa kaitannya? Tadabbur adalah melihat apa yang ada di balik teks, melihat konsekuensi, implikasi, kelanjutan, dan dampak dari sebuah ayat. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita tadabbur Al-Quran, itu artinya kita diperintahkan untuk renungkan apa implikasi ayat ini dalam hidupmu, apa konsekuensi jika kamu amalkan, apa akibat jika kamu abaikan. Ini, akhi, adalah kunci pertama yang hilang. Kita membaca Al-Kahfi, tapi kita tidak bertadabbur. Masya Allah. Liyadabbaru. Jadi tujuannya bukan selesai baca, tapi selesai merenung. Itu baru satu ayat, Ustadz. Bagaimana dengan hadis tentang cahaya itu dan mengapa harus Al-Kahfi? Tepat sekali, akhi. Kita pegang dulu kunci pertama, tadabbur. Sekarang kita masuk ke pertanyaan spesifik, hadis tentang Al-Kahfi di hari Jumat. Ada beberapa riwayat, salah satunya yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca, qara'a, surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya, nur untuknya di antara dua Jumat. Disinilah letak kesalahpahaman kita. Kita di zaman ini membaca kata qara'a, membaca, hanya sebatas membaca teks. Padahal dalam tradisi para salaf, membaca Al-Quran itu satu paket dengan memahami dan merenungi. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, membaca Al-Quran dengan tadabbur adalah tujuan diturunkannya. Sedangkan membaca tanpa tadabbur bukanlah yang dimaksud. Sekarang, apa itu nur, cahaya? Apakah ia seperti lampu neon? Apakah ia cahaya fisik di wajah kita? Mungkin saja. Tapi makna nur yang paling agung dalam Al-Quran adalah hidayah, furqan, pembeda antara hak dan batil, dan ilmu. Lawan dari nur adalah zulumat, kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan kebodohan, kegelapan syahwat, kegelapan syubhat, kerancuan berpikir, kegelapan kebingungan, kegelapan kegundahan. Jadi, hadis ini menjanjikan, siapa yang membaca dan mentadaburi Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan diberi petunjuk, kecerdasan spiritual, dan ketenangan untuk menghadapi kegelapan hidup selama seminggu ke depan. Cahaya itu adalah GPS spiritual. Allahu Akbar. GPS spiritual. Jadi jika ada yang sudah baca tapi masih gelap, berarti GPS-nya belum aktif, Ustadz. Belum connect ya, akhi. Dia punya hardware bacaannya, tapi software tadaburnya tidak diinstal. Sekarang pertanyaan pamungkas. Mengapa surat Al-Kahfi? Kenapa bukan Al-Baqarah? Kenapa bukan Yasin? Disinilah letak rahasia agung itu. Kita harus tahu konteks, asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Kahfi. Surat ini ya, akhi, turun di Makkah pada fase-fase sulit dakwah. Kaum Quraisy untuk menguji kenabian Muhammad SAW bersekongkol dengan para ahli kitab Yahudi di Madinah. Mereka bertanya, tanyakan pada Muhammad 3 hal. Jika dia bisa jawab, dia nabi. Jika tidak, dia pembohong. 3 pertanyaan itu adalah, 1. Tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang tidur di gua. 2. Tentang ruh. 3. Tentang seorang raja yang berkelana, Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan surat Al-Kahfi, menjawab 2 dari 3 pertanyaan itu secara mendetail, Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Dan jawaban tentang ruh ada di surat lain, Al-Isra. Intinya ya, akhi, surat Al-Kahfi adalah surat yang turun untuk menjawab ujian. Para ulama tadabbur, seperti yang dijelaskan Syekh Ali At-Tantawi, dan para ulama kontemporer menemukan satu benang merah di surat ini. Surat Al-Kahfi adalah surat tentang fitnah, ujian berat yang mengguncang iman. Di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menceritakan 2 kisah itu, tapi 4 kisah inti yang mewakili 4 fitnah terbesar di dunia. 1. Fitnah akidah, kisah Ashabul Kahfi. 2. Fitnah harta, kisah pemilik 2 kebun. 3. Fitnah
ilmu. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Keempat, fitnah kekuasaan. Kisah Dzulqarnain. Dan di akhir surat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan solusi dari semua fitnah itu. Maka rahasianya adalah hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Hari di mana kita berkumpul, hari di mana kita meriset diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan berkata kepada kita, setiap minggu kalian akan menghadapi 4 fitnah ini. Maka ambillah cahayamu di hari Jumat. Belajarlah dari 4 kisah di Al-Kahfi ini. Tadaburi. Ini adalah briefing mingguan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat menjalani peperangan 7 hari ke depan. Jadi bagaimana kita membacanya? Bukan sekedar baca, tapi mengkaji. Masya Allah, ini membongkar pemahaman saya Ustadz. Jadi Al-Kahfi itu kurikulum mingguan untuk menghadapi 4 fitnah. Bisa Ustadz jelaskan bagaimana kita mentadaburi 4 fitnah ini dalam konteks zaman now? Ya akhi, mari kita bedah satu persatu. Ini adalah inti dari bagaimana kita seharusnya membaca Al-Kahfi. Kisah pertama, fitnah akidah, ayat 9-26. Kisah Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang hidup di bawah raja yang zalim yang memaksa mereka murtad. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Lalu mereka hijrah. Mereka lari fa'wu ilal kahfi, berlindunglah ke gua. Tadabbur zaman now. Setiap hari, akidah kita dihantam, bukan oleh raja zalim dengan pedang, tapi oleh syubhat, oleh paham liberalisme, seperti semua agama sama, agnostisisme, Tuhan mungkin ada, mungkin tidak, hedonisme, hidup cuma sekali, nikmati. Fitnah ini masuk lewat gadget, lewat film, lewat kurikulum pendidikan. Saat kita baca kisah Ashabul Kahfi, tanyakan pada diri kita, jika imanku dihantam seperti ini, apakah aku akan teguh seperti mereka? Mereka lari ke gua yang gelap demi selamatkan iman. Kita berani nggak lari? Baca, unfollow, block, keluar dari lingkungan atau circle yang toksik yang merusak akidah kita. Atau jangan-jangan kita malah nyaman di lingkungan itu demi harta dan jabatan. Cahaya dari kisah ini adalah keberanian untuk berkata tidak pada kesyirikan dan kekuatan untuk hijrah menyelamatkan iman meskipun harus kehilangan kenyamanan duniawi seperti para pemuda itu kehilangan kota mereka. Jika setelah baca kita jadi lebih berani menjaga akidah kita, nah, cahaya itu mulai muncul. Kisah kedua, fitnah harta, ayat 32-44. Kisah pemilik 2 kebun. Seorang pria yang kaya raya, kebunnya subur. Tapi apa penyakitnya? Kufur nikmat dan kesyirikan terselubung. Dia berkata pada temannya yang miskin, Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta darimu dan lebih kuat pengikutku. Dia sombong. Dia lupa pada Allah. Sampai temannya mengingatkan, Walaula idh dakhalta jannataka qulta, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kenapa kamu tidak ucapkan, Masya Allah, semua ini atas kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Tadabbur zaman now. Ya akhi, ini kita banget. Fitnah harta hari ini namanya apa? Flexing, pamer kekayaan, hasad melihat postingan orang, overkonsumtif, mengukur kehormatan, a'azzu nafara, dari follower dan aset. Saat kita baca kisah ini di hari Jumat, tanyakan pada diri kita, apakah aku sombong dengan harta, jabatan, atau ilmu yang kutitipkan ini? Apakah aku masih sering lupa mengucapkan, Masya Allah, la quwwata illa billah, saat melihat nikmatku atau nikmat orang lain? Apakah aku tertipu oleh hartaku mengira ini karena kepintaranku, bukan karena karunia Allah? Cahaya dari kisah ini adalah tawadhu, rendah hati, dan kesadaran bahwa semua adalah titipan. La quwwata illa billah. Jika setelah baca kita jadi lebih hati-hati dengan lisan kita, lebih pandai bersyukur, dan tidak mudah iri, nah, cahaya itu datang. Astagfirullah. 2 kisah pertama saja sudah menampar Ustadz. Terutama yang fitnah harta, itu cermin kita sekali.
Bagaimana dengan fitnah ketiga, Ustadz? Ini lebih halus tapi lebih berbahaya. Kisah ketiga, fitnah ilmu, ayat 60 sampai 82. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Asbabul wurud kisah ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya oleh kaumnya, siapa orang paling alim, berilmu di muka bumi? Nabi Musa menjawab, aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur beliau, wahai Musa, ada hambaku yang lebih alim darimu, namanya Khidir. Lalu Nabi Musa diperintahkan untuk belajar, berguru pada Nabi Khidir. Dan kita lihat bagaimana Nabi Musa yang seorang ulul azmi tidak sabar dengan ilmu ladunni Nabi Khidir. Tadabbur zaman now. Ya akhi, ini fitnahnya para penuntut ilmu, fitnahnya para ustadz, fitnahnya para aktivis, yaitu ujub, kagum pada diri sendiri dan sombong dengan ilmu. Kita yang baru hijrah sedikit, baru ngaji sunnah sedikit, baru hafal beberapa dalil, tiba-tiba merasa paling alim, paling nyunnah, paling benar. Kita mudah menyalahkan tadlil orang lain, meremehkan tahkir orang tua, merendahkan ustadz lain. Kita tidak sabaran dalam dakwah. Persis seperti ketidaksabaran Nabi Musa melihat tindakan Nabi Khidir yang belum beliau pahami hikmahnya. Saat kita baca kisah ini, tanyalah pada diri kita, apakah aku sombong dengan ilmu yang baru sedikit ini? Sudahkah aku beradab dalam menuntut ilmu? Sudahkah aku tawadhu di hadapan guru? Apakah aku sok pahu dan tidak sabaran dalam menghadapi hal yang belum kupahami hikmahnya? Cahaya, nur dari kisah ini adalah adab dan tawadhu, kesadaran bahwa di atas langit masih ada langit. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang maha mengetahui. Jika setelah baca, kita jadi lebih beradab, lebih menghormati ulama, dan lebih sabar dalam berdakwah, cahaya itu hadir. Kisah keempat, fitnah kekuasaan, ayat 83 sampai 99. Kisah Dzulkarnain, seorang raja yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan luar biasa. Dia menguasai timur dan barat. Dia punya teknologi membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tapi apa yang membedakan dia? Dia tidak sombong dan adil. Saat dia berhasil, apa yang dia katakan? Hadza rahmatum mim rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Dia tidak bilang ini karena kehebatan militerku. Saat dia membantu kaum yang lemah, membuatkan tembok, dia menolak bayaran. Hadza rahmatum min rabbi. Dia tidak korupsi, tidak mencari untung. Tadabbur zaman now. Fitnah kekuasaan ada di setiap level. Dari presiden sampai kepala keluarga. Dari CEO sampai ketua RT. Kekuasaan itu amanah untuk mengayomi dan berbuat adil. Saat kita baca kisah Dzulkarnain, tanyakan pada diri kita, jika kita pemimpin, sudah adilkah aku pada bawahanku, pada rakyatku, pada istri dan anak-anakku? Apakah aku menyalahgunakan kekuasaan ini untuk kepentingan pribadi? Apakah aku sombong dengan jabatanku, atau aku sadar ini amanah dari Allah? Apakah aku menolong yang lemah, seperti Dzulkarnain menolong kaum itu, atau aku menginjak yang lemah? Cahaya, nur dari kisah ini adalah keadilan dan amanah. Jika setelah baca, kita sebagai ayah jadi lebih adil pada anak-anak, sebagai bos jadi lebih bijak pada karyawan, cahaya itu telah membimbing kita. Allahu Akbar. Jelas sekali sekarang Ustadz. Jadi kunci sebenarnya yang ditanyakan jamaah tadi adalah, kunci sebenarnya adalah membaca Al-Kahfi sebagai cermin untuk mendiagnosa 4 penyakit ini di hati kita. Cahaya, nur yang dijanjikan itu bukanlah hadiah magis yang turun begitu saja karena kita selesai mengeja 110 ayat. Cahaya itu adalah hidayah yang lahir dari proses tadabbur yang jujur. Cahaya itu adalah kesadaran atau awareness akan 4 fitnah ini. Cahaya itu adalah solusi, petunjuk yang kita dapatkan dari kisah-kisah itu. Maka ya akhi, bagaimana cara teknis membacanya agar sesuai maksud Nabi SAW? Begini saran saya, ini adab yang diajarkan para ulama kita seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, penjelasan tentang adab para pengemban Al-Quran.
1. Persiapan, adab lahir. Berwuduklah, sucikan diri. Pakai pakaian terbaik, pakai wewangian, jika di rumah. Hadap kiblat, awali dengan ta'awudz dan basmalah. 2. Pelaksanaan, adab batin. Tartil, bacalah pelan-pelan. Rasakan setiap hurufnya, jangan terburu-buru seperti dikejar setoran. Rasulullah SAW melaknat orang yang membaca Quran terburu-buru. Tahzin, hiasilah Al-Quran dengan suaramu, tapi juga rasakan kesedihan. Saat membaca ayat tentang azab, berlindunglah. Saat membaca ayat tentang nikmat, bersyukurlah. Tadabur, intinya, berhenti di 4 stasiun, 4 kisah tadi. Stasiun 1, Ashabul Kahfi, berhenti, pejamkan mata. Ya Allah, bagaimana dengan akidahku? Stasiun 2, pemilik kebun, berhenti. Ya Allah, bagaimana cara aku memandang harta? Stasiun 3, Musa dan Khidir, berhenti. Ya Allah, adakah kesombongan ilmu di hatiku? Stasiun 4, Dzulqarnain, berhenti. Ya Allah, sudah adilkah aku dengan kekuasaan kecil yang kau titipkan ini? Jika ini kita lakukan, ya akhi, mungkin kita tidak selesai Al-Kahfi dalam 15 menit. Mungkin kita butuh 1 jam. Tapi 1 jam yang berkualitas ini jauh lebih baik daripada ribuan kali membaca tanpa ruh. Inilah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Beliau menyebut maqam atau level pembaca Al-Quran. Level terendah membaca dengan lisan, hatinya lalai. Level menengah membaca dengan lisan dan pikiran, yaitu memahami tafsir. Level tertinggi membaca dengan lisan, pikiran, dan hati, yaitu hudurul qalb, yaitu hadirnya hati. Imam Al-Ghazali berkata, hendaklah pembaca Al-Quran menghadirkan hatinya seakan-akan dia mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepadanya. Jika kita membaca Al-Kahfi dengan perasaan sedang di briefing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi fitnah minggu ini, Masya Allah ya akhi, dijamin hidup kita berubah. Itulah cahaya yang sebenarnya. Allahu Akbar, hudurul qalb, hadirnya hati, seakan-akan sedang di briefing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata kunci yang luar biasa, Ustadz. Sebagai penutup, Ustadz, apa filosofi agung dan pelajaran besar yang bisa kita ambil sebagai muhasabah akhir? Ya akhi, renungan agung malam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran untuk dijadikan jimat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya sebagai petunjuk. Fadilah-fadilah, keutamaan yang dijanjikan seperti cahaya, perlindungan, rezeki dalam surat lain, itu semua adalah buah, bukan tujuan. Buah itu hanya akan jatuh jika pohonnya kita rawat. Pohonnya adalah tilawah atau bacaan, airnya adalah tafahum atau pemahaman, pupuknya adalah tadabbur atau perenungan, sinarnya adalah hudurul qalb atau hadirnya hati. Banyak dari kita ingin memetik buah, tapi malas merawat pohonnya. Kita hanya goyang-goyang pohonnya, baca cepat-cepat, berharap buahnya jatuh. Tidak akan bisa ya akhi. Maka, mari kita muhasabah diri kita. Tanyakan pada diri kita malam ini. Sudah berapa puluh atau ratus Jumat aku membaca Al-Kahfi? Tapi, apakah aku selamat dari fitnah harta? Atau aku masih cinta dunia? Apakah aku selamat dari fitnah ilmu? Atau aku masih sombong dan meremehkan orang? Apakah aku selamat dari fitnah akidah? Atau imanku masih tipis dan mudah goyah? Apakah aku selamat dari fitnah kekuasaan? Atau aku masih zalim pada orang yang di bawahku? Jika jawabannya belum, maka bukan hadisnya yang salah, bukan Al-Qur'annya yang keliru, tapi cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an yang perlu diperbaiki. Mulai Jumat ini ya akhi, mari kita ubah. Jangan lagi membaca Al-Kahfi, tapi mari kita mentadabburi Al-Kahfi. Masya Allah, sebuah ajakan yang sangat mendalam. Ubah dari membaca menjadi mentadabburi Al-Kahfi. Terima kasih banyak Ustadz Abdurrahman atas pencerahan yang luar biasa ini. Ini mengubah cara pandang kami terhadap amalan yang mungkin selama ini kami anggap rutin biasa. Sama-sama ya akhi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita taufik dan hidayah untuk bisa menjadi ahlul Quran yang sejati, yang membaca, memahami, merenungi, dan mengamalkannya.
Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia sebagai pemimpin kami, cahaya kami, petunjuk kami dan rahmat bagi kami. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Kamar Renungan di channel Fikir dan Rasa Gali P. Saputra. Semoga cahaya itu benar-benar hadir dalam hati dan kehidupan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode Anda Bertanya, Islam Menjawab selanjutnya.